Cek. Share ya. Tapi kok ini belum ada itunya ya. Belum ada itunya ya. Kagumi caramu mencintaiku di setiap di titik terendahku. Cek cek di titik terendahku. Di titik terendahku. Hati kaulah lukisan. Oke. Enggak ini ya. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mulai saat teduh ini. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kembali Tuhan. Benarlah Bapa, kasih karunia-Mu nyata atas kami. Terbukti Tuhan Yesus, Engkau lebih mengasihi kami dibanding diri kami sendiri. Kau masih memberikan nafas hidup. Dengan juga Engkau memberikan janji-Mu yang selalu Engkau tepati di dalam hidup kami ketika kami terus berharap kepada-Mu. Bapak, sebentar kami akan memulai saat teduh kami. Biar Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Tolong ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik kami yang perbuat sengaja maupun tidak, Tuhan. Karena Engkau yang sanggup dan mau, Tuhan, untuk boleh mengampuni, mentahirkan, memulihkan keadaan kami, sehingga Engkau boleh melayakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, Bapa. Dijadikan Tuhan di dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Demi nama Yesus kami bersati, kami patahkan iblis setan, mencuri berkat Tuhan, kelemahan tubuh, sakit penyakit, tidak boleh menjamah kami, sombongan, apapun itu, demi nama Yesus. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja, yang menuntun kami dari awal pertengahan sampai kepada akhir daripada saat teduh ini. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa
dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Bapa, ini aku, Bapa, menghampirimu dalam segala kelemahanku. Bapa, kau sambutku datang, kau memelukku seusai lama, kau menungguku. Sungguh aku tak layak, aku tak layak, Bapa. Kau dekapku, kau katakan betapa berhargaku bagimu. Bapa, biarkan aku tersungkur di kakimu, menyembahmu, mengikutmu, menyenangkanmu sampai ujung nafasku. Kau sambutku datang, kau memelukku seusai lama, kau menungguku. Sungguh aku tak layak, aku tak layak, Bapa. Kau dekapku, kau katakan betapa berhargaku bagimu. Bapa, biarkan aku tersungkur di kakimu, menyembahmu, mengikutmu, menyenangkanmu sampai ujung nafasku. Tak dapat selami kasihmu tak ku mengerti. Bapa, ku mau berada dekatmu, selalu dekatmu, selalu dekatmu. Selami kasihmu tak dapat aku mengerti. Bapa, ku mau berada dekatmu, selalu dekatmu, selalu dekatmu. Sungguh aku tak layak, aku tak layak, Bapa.
rasakan betapa berhargaku bagimu. Bapa, biarkan aku tersungkur di kaki-Mu, mengikut-Mu, menyembah-Mu, menyenangkan-Mu sampai ujung nafasku. Oh, sungguh aku tak layak menyembah-Mu, mengikut-Mu, menyenangkan-Mu, Yesus. Kami tak layak Bapa, tapi karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu, Kau yang mengangkat kami dari lumpur dosa. Oh, betapa besar kasih setia-Mu, pengagungan kami naikkan bagi-Mu, Yesus. Oh, benar Tuhan, kami tidak layak Tuhan. Kami hanya debu tanah di hadapan-Mu Tuhan. Kami seperti semut Tuhan di antara manusia yang besar Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Oh, oh. Ku tak bisa tanpa-Mu, Yesus kekuatanku. Kau anugerah terbesar dalam hidupku, tak ternilai pengorbanan-Mu. Kau disalibkan untuk menebus dosaku. Kau anugerah terindah yang ku miliki, tak terhingga kasih-Mu Bapa. Kau beri hidup-Mu untuk gantikan hidupku. Dapat untuk menggantikannya, kasih yang Kau berikan di dalam hidupku. Dengan apa akan ku balas semua pengorbanan-Mu bagiku? Kau anugerah terbesar dalam hidupku, tak terhilang pengorbanan-Mu. Oh, oh, oh. Kau
anugerah terindah yang ku miliki, tak terhingga kasih-Mu Bapa. Kau beri hidupmu untuk gantikan hidupku. Kau anugerah terbesar Bapa, kami bersyukur. Sebab dengan apa kami kan membalas segala kebaikan-Mu. Dengan darah yang mahal, Kau telah menebus hidup kami, Yesus. Oh, dengan perbuatan kami, dengan tingkah laku kami, panjang sabar-Mu masih. Engkau sungguh baik, Engkau sangat amat baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Mu. Oh, sebab rancangan-Mu di atas segala rancangan-rancangan kami. Haleluya. Benar Tuhan, Kaulah anugerah terindah di dalam hidup kami. Kasih-Mu Tuhan selalu merasuk ke dalam jiwa kami Tuhan. Oh, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Kau berikan padaku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang telah terjadi padaku. Hidupku semuanya karena kebaikan-Mu. Ku mau ceritakan kasih-Mu melalui hidupku. Karya-Mu Tuhan nyata di dalamku. Sampai saat ini ku masih berdiri, bersaksi bagi-Mu. Kemuliaan-Mu nyata di dalamku. Dan biarlah hidupku menceritakan tentang kebaikan-Mu. Oh, Kau berjanji takkan pernah meninggalkanku untuk selamanya. Kemanapun aku pergi langkahkan kaki, Kau selalu ada. Nyatakan kuasa-Mu di dalam hidupku. Tuhan, mau ceritakan kasih-Mu melalui hidupku. Karya-Mu Tuhan nyata di dalamku. Sampai saat ini ku masih berdiri, bersaksi bagi-Mu. Kemuliaan-Mu ada di dalamku. Dan biarlah hidupku menceritakan tentang kebaikan-Mu. Sungguh Kau baik,
Kasih-Mu nyata di dalamku, nyata di dalamku. Nyatakan kuasa-Mu di dalam hidupku, Tuhan. Melalui hidupku, karya-Mu Tuhan nyata di dalamku. Sampai saat ini ku masih berdiri, bersaksi bagi-Mu, kemuliaan-Mu ada di dalamku. Dan biarlah hidupku menceritakan tentang kebaikan-Mu. Oh, 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 oh. Benar Tuhan, biarlah hidup kami ceritakan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa untuk segalanya yang telah Kau perbuat bagi kami. Itu menunjukkan betapa Engkau lebih mengasihi kami daripada diri kami sendiri. Kami bersyukur Tuhan. Maka daripada itu, sebisa mungkin kami belajar untuk mengungkapkan seluruh isi hati kami melalui perbuatan kami. Meskipun dari hal kecil seperti ini, kami mendahulukan Engkau. Kami memprioritaskan Engkau di dalam hari-hari hidup kami, di dalam pagi hari ini, bahkan sampai seterusnya. Bila kami boleh belajar untuk konsisten melakukannya Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan, kami akan membaca, dan kami akan merenungkan firman-Mu yang adalah Engkau sendiri. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema bagi kami, menguatkan kami, bahkan dapat membuat kami lebih dalam di dalam mengenal Engkau, sehingga kami boleh belajar untuk mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami, dan kami juga boleh belajar untuk konsisten melakukannya. Dijadikan Tuhan dalam nama Yesus. Demi nama Yesus kami bersahati, kami katakan, siapa hati yang keras, hati yang sombong, hati yang bersemak duri, hati yang berbatu-batu dan terhimpit di jalan, demi nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan. Tapi biarlah telinga, mulut, hati seorang murid menjadi milik kami, yang selalu mau belajar dan mengikuti teladan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Izin minum dulu. Haus guys. Oke. Sekarang tanggal 30 Agustus 2024. Agustus 2024 kita baca dari Mazmur pasal yang ke-139 sampai 141. Dan untuk perjanjian baru kita baca dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 13.
Oh, haleluya. Tuhan Yesus baik. Oke. Mazmur pasal yang ke-139. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau perbuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lalu Mazmur, saya bagikan berkat dulu untuk yang Mazmur pasal 139. Di sini dari judulnya aja kita tahu doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Terkadang kan banyak orang nanya ya, kenapa sih, kan itu Tuhan itu sudah Maha Tahu,
kenapa kita masih perlu berdoa kepada Dia? Pertama, kalau kita bikin analogi, ketika manusia sudah menolong kita, maka kita juga harus menunjukkan kesungguhan hati kita untuk berterima kasih, bahkan terlebih lagi berkomunikasi dengan manusia tersebut karena sudah menolong kita, membantu kita. Apalagi Tuhan, kita harus menunjukkan kesungguhan hati kita. Terlebih kita sudah ditebus Tuhan dengan harga yang mahal, dengan mengosongkan dirinya sendiri menjadi manusia untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Yang pertama, menunjukkan kesungguhan hati kita. Yang kedua, menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Inti dari hukum kasih kan yang pertama itu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanmu. Itulah mengapa kita perlu berdoa walaupun Tuhan sudah tahu isi hati kita. Di sini juga kita belajar dari pemazmur bahwa dia sangat menyadari bahwa ya engkau mau tahu Tuhan, tapi aku mau menunjukkan betapa aku mengasihi engkau, betapa aku bersyukur atas segala hidupku ini. Mungkin dalam hidup yang sekarang sudah makin tidak jelas ini, Engkau masih memeliharaku, Engkau masih menuntun jalanku, Engkau masih membangunkan aku di pagi hari untuk bersekutu erat denganmu. Biarlah kita juga boleh belajar seperti pemazmur ini. Lanjut ke Mazmur pasal 140. Doa minta perlindungan terhadap orang-orang jahat. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati, dan setiap hari menghasut-hasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Bisa ular sendok ada di bawah bibirnya. Selah. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring. Di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku. Selah. Aku berkata kepada Tuhan Allahku, Engkau berilah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku. Ya Allah Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menundungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik. Jangan luluskan tipu rencananya. Selah. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala. Biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api. Biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang, sehingga tidak bangkit lagi. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Oke, tentu saja berkat dari Mazmur pasal yang 140. Dari judulnya kita sudah tahu bahwa doa meminta perlindungan terhadap orang-orang jahat. Ini terkhusus bagi kita yang mungkin menghadapi masalah, tanda kutip dibenci, orang lain iri melihat kesuksesan, keberhasilan kita, mungkin dalam pekerjaan kita, mungkin dalam usaha kita,
Mungkin dalam segala apa yang kita berbuat, pasti ada aja beberapa oknum yang iri gitu. Kita belajar dari pemazmur, ya kita yang menjadi bagian kita adalah berdoa saja, mengucapkan keluhan kita kepada Tuhan. Selebihnya, bagian yang tanda kutip menghakimi atau bagian yang menjamah oknum tersebut, yaitu bagian Tuhan, bagian Roh Kudus. Jadi bagian kita hanya berdoa. Terkhusus juga buat teman-teman, buat semuanya yang mungkin di wilayahnya, di tempatnya dilarang untuk beribadah, biarlah Roh Kudus yang menguatkan dan meneguhkan hati teman-teman semuanya. Yang kita bisa lakukan hanya kita berdoa dan melakukan yang kita bisa, tetap menguatkan dan teguhkan hati kita, tetap mengandalkan Tuhan sebagai pengharapan kita. Karena di sini Daud pun sebagai pemazmur, dia tetap mencurahkan hatinya kepada Tuhan. Dia tahu selebihnya yang di luar kendali dia itu, dia menyerah, tetapi dia menyerahkannya kepada Tuhan. Bukan menyerah karena sudah hilang pengharapan, tetapi karena dia tahu bahwa Tuhan bisa melakukan bagiannya. Lalu kita ke Mazmur 141, doa dalam pencobaan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakim, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan, seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah. Demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Ini dalam banget ya. Betapa pemazmur itu, Daud itu ketika di dalam pencobaan dia sangat pedih hatinya, sangat seperti tersiksa. Tetapi dia masih, kita belajar dari pemazmur ini, Daud ini, bahwa meskipun dia berada di dalam pencobaan, tetapi dia tetap memegang firman Tuhan. Dia tidak mau sama dengan dunia ini. Dalam konteks kita, janganlah kita hidup sama dengan dunia ini. Misalkan, dikala norma-norma peraturan sudah tidak lagi menjadi dasar, orang lain mengklaim, ini kan hakku, hak asasi manusia, HAM, kesetaraan gender, bla 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 bla.
Tetapi sepanjang itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita jangan percaya, bahkan kita tidak boleh mengikutinya. Maka daripada itu kita belajar dari pemazmur, yaitu Daud. Seperti halnya dia tidak mengikuti orang-orang dunia pada zamannya, demikianlah kita juga sama. Haleluya. Kita tandai dulu biar tidak susah besok saat teduhnya. Lalu kita baca 1 Korintus 10. Ini benar ya, 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat yang pertama sampai ke-13. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, jadi ini relate ya, atau ada benang merahnya. Ini tidak kebetulan, karena tadi telah kita baca pemazmur Daud. Tadi konteksnya doa dalam pencobaan. Sekarang juga di sini Rasul Paulus mengatakan, tadi kita telah baca sendiri, bahwa pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Dan apabila melebihi, Tuhan turut campur mendatangkan kebaikan kita bagi kita yang mengasihi Dia. Nah,
Di sini di 1 Korintus pasal yang ke-10 terkhusus ayat 1 sampai 13, berkat yang saya dapat kita belajar dari Israel. Tadi sudah kita dengar dan kita baca, Rasul Paulus dengan jelas menjabarkan detail-detailnya apa yang perlu kita belajar supaya kita tidak mengulangi kesalahan daripada Israel. Yang pertama itu tadi adalah yang pertama, jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ya, hal-hal yang jahat dalam hukum Taurat itu 10 hukum Taurat ya. Dari jangan menyembah Allah lain sampai ke jangan mengingini barangmu ya. Nah, tetapi ketika kita sudah mengenal Tuhan lebih dalam, kita sudah mengerti ketika dari hati kita pun sudah ada niat buruk atau niat jahat, itu sudah berdosa di dalam hati kita. Nah, dalam konteks hidup kita sekarang, jangan ada niat jahat di dalam hati kita, meskipun orang lain membenci kita, iri dengki sama kita, tidak suka sama kita, tetapi sudut pandang kita harus berubah menjadi sudut pandang Kristus, bahwa orang itu adalah jiwa, orang itu perlu diselamatkan. Mungkin dia ada masalah tapi dia tidak memberitahunya kepada kita. Kita doakan dia seperti yang telah kita belajar sebelumnya. Lalu yang kedua, jangan kita menyembah berhala. Konteks zaman dulu berhala itu adalah patung-patung, allah-allah lain. Karena bangsa-bangsa lain pada zaman bangsa Israel itu menyembah berhala dan diwujudkan di dalam patung-patung. Tetapi dalam konteks kehidupan kita sekarang, berhala itu simbolnya, bentuknya itu banyak. Diri kita pun bisa menjadi berhala apabila kesombongan kita itu lebih besar daripada Roh Kudus yang kita andalkan, atau kita lebih mengandalkan kesombongan kita. Karena terkutuklah yang mengandalkan manusia. Manusia itu berarti termasuk diri kita sendiri. Janganlah kita menjadikan diri kita dalam kurung atau tanda kutip kesombongan kita menjadi berhala kita. Menjadikan diri kita dalam kurung atau tanda kutip kesombongan kita menjadi berhala kita. Mencari pekerjaan, memprioritaskan pekerjaan dibanding Tuhan, itu juga bisa jadi berhala. Memprioritaskan keluarga dibanding Tuhan, itu juga bisa menjadi berhala pada konteks hidup kita sekarang. Memprioritaskan uang, mencari uang, itu juga bisa jadi berhala di dalam hidup kita. Jadi kita belajar untuk memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Mulai dari hal kecil, ya saat teduh ini kita prioritaskan Tuhan. Kita bilang terima kasih Tuhan, bersyukur. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, penyertaan-Mu atas kami, dan ensuun. Lalu di sini juga dikatakan makan dan minum, melakukan percabulan. Makan dan minum dalam hal ini pesta pora ya. Dalam konteks hidup kita sekarang hedonisme gitu.
Jadi kita mengeluarkan uang yang kita punya untuk hal yang sia-sia, untuk hal yang duniawi. Tetapi kita belajar untuk mengelola, memanage apa yang Tuhan sudah beri. Kita balikkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Entah itu untuk penginjilan, kalau perpuluhan kan wajib ya. Entah itu untuk perkunjungan, entah itu untuk jiwa-jiwa, entah itu untuk kehidupan keluarga kita, supaya keluarga kita bahagia di dalam Tuhan. Kita gunakan sebaik-baiknya, tidak digunakan untuk pesta pora atau hedonisme dalam konteks hidup kita sekarang ini. Juga percabulan ya, kan sekarang sudah makin marak ya pesta seks bebas ya. Banyak juga, tidak hanya orang lain yang melakukan percabulan atau pokoknya hal-hal yang di luar moral ya. Ada juga kan dari sisi kita juga yang pendeta di Blitar itu ya, melakukan hal yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pemuka agama. Tetapi biarlah kita belajar, kita rendah hati. Ya memang kita masih manusia biasa, kita masih di dalam daging, tetapi kita sepatutnya, seharusnya, seyogyanya untuk berusaha hidup kudus. Hidup kudus bukan berarti buat yang belum menikah saja untuk menjaga kekudusannya, tetapi yang sudah menikah juga. Ketika melakukan hubungan intim, jangan oleh karena nafsu, oleh karena memaksakan satu dengan yang lain, tetapi melakukan hubungan intim karena sama-sama saling mengasihi, sama-sama saling menghargai, dan sama-sama saling menghormati. Lalu di sini juga janganlah kita mencobai Tuhan. Dalam konteks zamannya bangsa Israel, konteksnya kan bangsa Israel itu selalu meminta apa yang mereka inginkan, bukan meminta apa yang mereka butuhkan kepada Tuhan. Sampai-sampai kalau kita jadi Tuhan, mungkin panjang sabar kita udah gak ada lagi ya. Urat marah kita udah keluar, bukan merah, biru sampai ungu gitu. Karena saking kita greget ini, kok orang Israel itu begini gitu. Ketika bangsa Israel itu konteksnya jatuh ke dalam dosa, mereka berbalik dari jalan yang jahat, tetapi mereka mengulangi dosa yang sama, kesalahan yang sama. Mereka kembali kepada Allah lain, mereka berkawin campur, mereka tidak mengikuti nabi yang telah diutus oleh Tuhan. Nah, itu konteksnya. Apa sih relevansi atau konteksnya dalam kehidupan kita? Ya, hal yang sama juga terjadi sama kita. Janganlah kita memurah-murahkan kasih karunia yang telah Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Karena meskipun dengan cuma-cuma, tetapi itu dengan harga yang mahal Tuhan berikan kepada kita. Janganlah kita seperti bangsa Israel. Ketika kita sudah bertobat, ketika kita sudah berkomitmen, tetapi kita kembali kepada kehidupan kita yang lama. Kita kembali kepada zaman kita belum bertobat. Janganlah seperti itu. Lalu di sini seterusnya, jangan bersungut-sungut. Tahu kan konteksnya jangan bersungut-sungut ya?
Karena konteksnya di zaman bangsa Israel, mereka selalu bersungut-sungut ketika mereka 40 tahun lamanya berputar-putar di padang gurun. Yang padahal kalau kita lihat dari petanya, dari Mesir, padang gurun sampai ke tanah Kanaan diperlukan hanya seminggu atau 2 minggu kalau saya nggak salah ya. Namun karena mereka bersungut-sungut, kalau teman-teman baca, bangsa Israel itu selalu bersungut-sungut ingin kembali ke Mesir. Padahal secara logika, mereka kalau kembali ke Mesir, mereka akan menjadi budak. Bahkan pasti akan disiksa lebih jauh. Karena kalau lu keluar dari Mesir tanpa wewenang daripada Firaun gitu kan, maka mereka akan secara logika disiksa lebih jauh. Tetapi mereka masih mengeluh. Mereka minta makan, dikasih mana, tetapi aku pengennya daging gitu. Mereka masih mengeluh. Mereka mengeluh karena pengen air, dikasih. Tetapi ujung-ujungnya mereka kembali kepada berhala. Mereka kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Nah, konteks kehidupan kita juga kita jangan mengeluh. Mungkin kenyataannya memang hidup tidak semakin lebih baik. Terbukti kalau teman-teman baca dan teman-teman dengar, di belahan wilayah Indonesia ada pelarangan untuk beribadah. Tempat beribadah itu bahkan ditutup oleh pemerintah kota Jombang kalau nggak salah. Saya dengar beritanya ya. Juga teman-teman kalau cari dari tahun 2020 sampai sekarang itu banyak ya yang dilarang beribadah. Bahkan di yang sudah ada IMB-nya, sudah ada haknya untuk beribadah tetap juga. Apalagi dilarang untuk berdoa saja di rumahnya. Maka daripada itu kita harus bersyukur. Kita di sini, terutama saya, masih bisa saat teduh dengan lancar, menyanyi dengan sepenuh hati, segenap hati, tidak dilarang. Kita masih bersyukur. Kita juga berdoa bagi mereka supaya mereka dikuatkan dan diteguhkan hatinya. Kita belajar dari bangsa Israel supaya kita jangan bersungut-sungut. Kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Karena firman Tuhan pun berkata, makan, minum, pakai saja cukup. Selebihnya kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Untuk carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Oke, demikianlah berkat firman Tuhan. Biar itu menjadi rema bagi kita. Izin minum dulu aus. Oke, buat teman-teman yang terlambat mengikuti saat teduh, nanti video live ini akan saya upload di YouTube saya. Cari keywordnya Rinaldi Tonic saat teduh, nanti akan muncul dengan mengetikkan harinya juga. Juga kalau teman-teman nggak sempet buka YouTube juga, teman-teman bisa mendengarnya di podcast Rinaldi Tonic di Spotify. Teman-teman bisa cari podcast Rinaldi Tonic saat teduh. Teman-teman juga bisa mendengar lagu yang saya buat
baik itu lagu rohani maupun sekuler, ada di Spotify. Teman-teman bisa cari keywordnya di Rinaldi Tonic Song. Oke, sekarang saatnya kita berdoa. Kita fokuskan doa kita untuk negara kita Indonesia, karena dari tandanya kondisi Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Terutama kalau kita lihat dari 2 periode pemerintahan Pak Jokowi, banyak sekali keputusan yang kontroversi. Terutama yang baru saya dengar dan baru saya tonton, Pak Jokowi itu mengesahkan peraturan presiden yang berisi setiap investor akan mempunyai hak guna kepemilikan daripada IKN itu selama 190 tahun. Dari sumber yang saya dengar, teman-teman bisa cari sendiri, bisa klarifikasi sendiri. Pada zaman VOC saja, ketika kita dijajah Belanda, kepemilikan itu hanya berlangsung selama 70 tahun. Kita doakan, entah itu benar-benar sudah disahkan atau belum, kita doakan. Jika belum disahkan, ya janganlah sampai selama itu. Jika sudah disahkan, biarlah kita melakukan bagian kita berdoa. Mungkin nanti ada mahasiswa yang demo atau pihak-pihak yang melakukan bagiannya itu juga memprotes keputusannya. Kita doakan. Kita doakan juga biar konstitusi negara kita itu tidak tanda kutip dihancurkan gitu ya. Biarlah kontestasi politik itu dilakukan dengan cara yang adil dan benar, karena itu akan menentukan masa depan kita, menentukan masa depan saya dan teman-teman semua. Kita berdoa, juga kita berdoa untuk nanti ketika Pak Prabowo itu diresmikan, dilantik menjadi presiden, ia tetap menjalankan apa yang telah diteruskan oleh Pak Jokowi, tetapi hal yang benar saja. Sisa-sisanya korupsi dan segala macam kontroversinya, biarlah itu bisa dibersihkan oleh Pak Prabowo nanti. Kita berdoa. Yuk mari kita bersatu di dalam doa. Oleh Pak Prabowo nanti. Kita berdoa. Yuk mari kita bersatu di dalam doa. Pak Saripah, welcome. Bapak yang baik, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat saat teduh pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas hidup yang Kau berikan. Kami bersyukur, kami bersuka cita. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah itu boleh berbau harum, biarlah itu boleh menyenangkan hati-Mu. Engkau boleh tersenyum oleh karena pujian dan penyembahan kami. Karena kami melakukan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kami. Juga terima kasih untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami, yang telah meneguhkan kami bahwasannya ketika kami dalam pencobaan, ketika kami dalam keadaan kami yang tidak sesuai dengan ekspektasi kami tetap melakukan bagian kami, yaitu kami bersyukur, kami memuji Tuhan, dan kami berdoa kepadamu, sebab Engkaulah satu-satunya pengharapan kami, Tuhan. Juga kami belajar kembali bahwa kami tidak mau menjadi seperti bangsa Israel. Kami tidak mau bersungut-sungut,
Kami tidak mau menjadikan berhala atas semua. Kami tidak mau memprioritaskan hal lain selain Tuhan yang adalah satu-satunya kami prioritaskan. Kami juga tidak mau berpesta pora hedonisme, tetapi kami mengelola apa yang telah Engkau berikan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Jadilah itu di dalam hidup kami. Kami juga tidak mau mengeluh. Kami juga tidak mau mempunyai niat jahat. Kami mau belajar, Tuhan, untuk positive thinking dan memposisikan sudut pandang Kristus menjadi milik kami, sehingga kami lebih lagi peduli dan mengasihi jiwa-jiwa. Bapak, kami bersati berdoa untuk Indonesia, Tuhan, terkhususnya untuk setiap peraturan yang dikeluarkan, baik itu oleh Presiden Jokowi maupun DPR. Biarlah kepentingan rakyat yang menjadi inti daripada keputusan mereka, Tuhan. Tidak menguntungkan kepentingan oknum apapun, tapi memprioritaskan kepentingan rakyat. Biarlah Roh Kudus yang menjamah hati mereka. Juga kami berdoa biarlah konstitusi daripada Indonesia tetap ditegakkan. Kami melakukan bagian kami berdoa, kami menyampaikan aspirasi kami, baik itu sebagai mahasiswa maupun bidang-bidang terkait, sehingga konstitusi Indonesia tetap kuat dan teguh. Setiap penyelenggaraan politik di Indonesia dilakukan dengan adil, benar, dan bersih. Dalam nama Yesus dijadikan Tuhan. Juga peresmian pelantikan Pak Prabowo juga Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden, biarlah aman, damai, tentram, damai sejahtera, Tuhan. Semua pihak yang berwenang melakukan pekerjaan dengan baik dan benar dijadikan Tuhan dalam nama Yesus. Juga biarlah Engkau menguatkan dan meneguhkan teman-teman kami yang dilarang beribadah, dilarang berdoa, yang tempat beribadahnya ditutup oleh oknum-oknum tertentu, bahkan pemerintah setempat dengan alasan yang tidak jelas. Kuatkan dan teguhkan hati mereka, Tuhan. Roh Kudus yang menjamah, sehingga iman mereka kepada pengharapan kepadamu semakin kuat. Mereka melakukan firman-Mu, mereka percaya bukan karena melihat, tetapi mereka, Tuhan Yesus, mengimani dan melakukannya dengan tindakan mereka. Betapa kami bersyukur, Tuhan, atas mereka, Tuhan. Juga biarlah undang-undang, Tuhan, di dalam hal beribadah, hak untuk beribadah, tetap bahkan ditambahkan sehingga baik mayoritas dan minoritas itu tidak ada lagi kesamaan hak untuk beribadah. Itu lebih, Tuhan, dijadikan, Tuhan, ketika Pak Prabowo nanti diresmikan atau dilantik menjadi presiden. Juga biarlah Roh Kudus-Mu yang menjamah hatinya, Tuhan. Hikmat Kau berikan, Tuhan Yesus, penguasaan diri, tidak terpaku kepada kepentingan oknum tertentu, tetapi kepentingan rakyat. Juga kementerian, departemen yang nanti dipilih, Polri, TNI, Mahkamah Agung, Mahkamah Agama, Mahkamah Konstitusi, setiap DPR, MPR, DPRD yang dipilih kembali, itu semua berorientasi kepada kepentingan rakyat. Juga transparansi, akuntabel, track histori, pekerjaan yang jelas, penuh dengan prestasi, penuh dengan moralitas yang benar dan baik, dijadikan Tuhan dalam nama Yesus. Sementara kami juga mengakhiri saat teduh kami, biarlah dijadikan Tuhan segala yang kami lakukan itu berhasil, dan dimanapun kami berada kami beruntung. Juga melalui hidup kami orang lain diberkati, juga keluarga kecil kami, keluarga besar kami yang belum selamat, biarlah Tuhan yang menolong mereka diselamatkan,
oleh karena pemberitaan kabar baik kami maupun orang lain dijadikan Tuhan. Dalam nama Yesus juga kami belajar untuk konsisten melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami bersati, kami patahkan sakit penyakit, kelemahan tubuh, iblis, setan, niat jahat manusia. Demi nama Yesus kami patahkan, menghancurkan kesombongan, kegagalan. Demi nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan. Tetapi biarlah kami menjadi seorang murid. Kami mengikuti teladan-Mu, mengikuti suara Roh Kudus, sehingga kami boleh konsisten belajar melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa di saat teduh pada esok hari. Bye-bye. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua.